Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwati Irwan dari kelas Manajemen 19I. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang terdapat pada mata kuliah Manajemen Keuangan, yaitu obligasi. Langsung saja, obligasi dari segi pengertian. Secara singkat, obligasi merupakan utang piutang. Jika didefinisikan dan dijabarkan, obligasi adalah surat berharga yang menunjukkan bahwa penerbit obligasi meminjam dana kepada masyarakat dan memiliki kewajiban membayar bunga secara berkala dan kewajiban melunasi pokok utang pada waktu yang ditentukan kepada pihak pembeli obligasi. Obligasi syariah atau sukuk. Obligasi ini sudah dikenal sejak abad pertengahan, di mana umat Islam menggunakan dalam konteks perdagangan internasional. Sukuk merupakan bentuk jamak dari kata sak yang memiliki arti yang sama dengan sertifikat atau not. Dipergunakan sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial. Sejumlah penulis barat juga yang memiliki concern terhadap sejarah Islam dan bangsa Arab menyatakan bahwa sak menjadi sesuatu yang lazim dipergunakan dalam transaksi dunia perbankan kontemporer. Ada pula jenis-jenis obligasi. Dalam jenis-jenis obligasi terbagi menjadi beberapa, yaitu jika dilihat dari sisi penerbit. Yang pertama, obligasi pemerintah, obligasi perusahaan, obligasi pemerintah daerah, dan obligasi luar negeri. Dilihat dari sistem pembayaran bunga, obligasi terbagi menjadi obligasi kupon nol, obligasi kupon tetap, dan obligasi laporan mengambang. Dilihat dari hak penukaran atau opsi, terbagi menjadi obligasi konversi, obligasi yang dapat ditukar. Dilihat dari segi jaminan, terbagi menjadi obligasi terjamin dan obligasi tanpa jaminan. Dilihat dari segi nominal, terbagi menjadi obligasi konvensional dan obligasi liter. Terakhir, dilihat dari segi perhitungan imbal hasil, yaitu obligasi konvensional dan obligasi syariah. Selanjutnya ada mekanisme obligasi. Yang pertama, mekanisme penjualan obligasi di pasar perdana. Pasar perdana atau primary market adalah pasar yang memperdagangkan obligasi yang baru dikeluarkan emiten. Harga obligasi yang dipasarkan di pasar perdana adalah pasar nominal sesuai dengan yang tertulis dalam surat obligasi. Kedua, mekanisme penjualan obligasi di pasar sekunder. Pasar sekunder adalah penjualan obligasi yang dilakukan oleh emiten setelah selesainya periode penjualan saham melalui pasar perdana. Dengan berakhirnya periode pemasaran obligasi melalui pasar perdana, maka tugas underwriter adalah menyampaikan laporan kepada Bapepam tentang jumlah obligasi yang terjual dan yang belum terjual. Laporan tersebut dilakukan bersamaan dengan dilaksanakannya pencatatan obligasi tersebut di Bursa Efek dan membayar biaya listing. Yang terakhir ada proses transaksi pasar sekunder. Pertama yaitu sebelum dapat melakukan transaksi, investor harus menjadi nasabah di salah satu perusahaan efek. Kedua, investor tersebut harus mendepositkan sejumlah uang tertentu sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut layak melakukan jual beli saham. Ketiga, proses perdagangan atau transaksi saham dan obligasi di pasar sekunder diawali dengan order atau pemesanan untuk harga tertentu. Keempat, perdagangan saham GBI harus menggunakan satuan perdagangan
efek atau kelipatan. Kelima, pesanan jual atau beli oleh para investor dari berbagai perusahaan sekuritas akan bertemu di lantai bursa. Setelah terjadi pertemuan antara order tersebut, maka proses selanjutnya adalah proses terjadinya transaksi. Mekanisme matching umumnya berdasarkan kriteria prioritas, harga, kemudian waktu. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai materi obligasi. Jika masih ada kekurangan dan kesalahan dalam video saya, mohon maaf. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.